Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan salam sejahtera. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas salah satu topik di sub pembahasan prakarya dan kewirausahaan tentang pengolahan, yaitu pengolahan makanan khas daerah. Nah, di pengolahan makanan khas daerah ini kita akan membahas tujuan pembelajaran, yaitu memahami ide dan analisa peluang usaha, kemudian memahami sumber daya pengolahan makanan. Oke. Tentunya dalam video pembahasan ini yang kita mau pahami yang pertama adalah apa sih sebenarnya ide dan peluang usaha itu. Kemudian kita akan membahas bagaimana sumber daya pengolahan makanan. Pertama kita bahas adalah ide. Nah, sebenarnya ide itu apa? Ada yang tahu teman-teman? Oke. Ide adalah rancangan yang tersusun di pikiran. Artinya ide ini itu sama dengan gagasan atau cita-cita yang kita punya. Kemudian kita berbicara tentang ide, kita berbicara tentang apa, seperti apa produk yang kita buat, kemudian kita berbicara bagaimana produk itu dibuat, kemudian kita berbicara untuk siapa, kepada siapa produk itu kita buat atau from whom, anak-anakkah, remajakah, atau orang dewasa. Setelah kita mengetahui ide usaha itu seperti apa, kita kemudian membahas apa itu analisa. Analisa adalah sebuah proses untuk memecahkan suatu ke dalam bagian-bagian yang terkecil, yang tentunya itu saling memiliki kaitan ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah peluang usaha. Nah, peluang usaha ini adalah kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Nah, baik. Dalam menganalisis peluang usaha, ada beberapa tools yang bisa kita pakai. Tapi dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Seperti apa analisis SWOT itu? Nah, analisis SWOT dimulai dari bagaimana kita menganalisis strength atau kekuatan kita. Kemudian bagaimana kita menganalisis kelemahan atau weakness kita. Kemudian bagaimana kita memadukan nanti keduanya, di mana kekuatan adalah segala sesuatu yang berasal dari diri kita selaku pelaku usaha. Kemudian weakness adalah sesuatu yang juga berasal dari dalam diri kita. Jadi bagaimana kita melihat kekuatan dan kelemahan kita. Kemudian kita bisa melihat juga dalam analisis ini itu ada yang istilahnya opportunities atau peluang. Kemudian ada yang disebut sebagai threat atau ancaman. Nah, berdasarkan peluang yang ada, itu bagaimana ancamannya. Nah, peluang dan ancaman ini itu berbeda dengan kekuatan dan kelemahan. Kalau peluang dan ancaman itu berasal dari luar diri kita, sehingga ini bisa kita jadikan sebagai sebuah analisis atau acuan untuk melakukan usaha nantinya. Baik, adapun contoh yang bisa kita terapkan dalam analisis SWOT ini, saya ambil contoh usaha gado-gado. Nah, bisa teman-teman lihat bagaimana kekuatan untuk usaha gado-gado dan bagaimana kelemahannya untuk usaha gado-gado. Oke, pertama untuk kekuatannya, gado-gado memiliki racikan bumbu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kemudian gado-gado dibuat dengan metode tradisional. Kemudian gado-gado ditaburi kerupuk khas daerah. Kemudian kelemahannya apa? Pembuatannya cukup lama karena mengandalkan metode tradisional. Kemudian hanya bisa dibuat 1-2 orang yang mengetahui resep racikan bumbu, karena ini diturunkan dari generasi ke generasi. Itu kelemahannya. Kemudian bagaimana kita melihat peluangnya dan ancamannya. Nah, peluangnya mendapatkan tempat khusus di hati pelanggan karena rasanya yang unik. Kemudian penyediaan jasa catering dalam jumlah besar. Kemudian mengalahkan sebagian penjual gado-gado yang resep, teknik, dan rasa yang standar. Kemudian ancamannya apa? Penjual gado-gado yang lain harganya bisa mungkin lebih murah. Kemudian pelanggan tidak sabar akan lari karena tidak tahan menunggu proses pembuatan gado-gado yang cukup lama tadi.
Nah, itu kira-kira contoh analisis SWOT yang bisa kita lakukan untuk memulai sebuah usaha ketika kita sudah mendapatkan ide dari pengertian tadi. Nah, baik, sekarang kita akan membahas sumber daya pengolahan makanan. Ada yang berasal dari nabati, di mana nabati ini adalah makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, entah itu akar, batang, daun, maupun buah dari tumbuhan itu. Yang jelas, nabati adalah bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada juga yang disebut sebagai hewani. Hewani adalah bahan dasar yang berasal dari daging-dagingan, entah itu daging ikan, daging ayam, daging kambing, dan daging kerbau, dan seterusnya. Yang jelas, berasal dari daging-dagingan. Nah, makanan khas daerah apa saja yang ada di daerahmu? Bisa mungkin kalian mengidentifikasinya satu persatu berdasarkan bahan dasar yang tadi, nabati dan hewani. Setelah itu, kalian tentukan ide-ide apa saja atau ide peluang makanan apa saja yang bisa kalian buat untuk di lingkungan sekitarmu dalam membuat usaha. Tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.